Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Industri dan Produk Halal. Sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Yang pertama, pentingnya mengkonsumsi hewan halal, yakni di mana Allah menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk mengkonsumsi hewan yang halal. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Selanjutnya hewan yang haram dikonsumsi itu ada seperti bangkai. Bangkai itu Allah mengharamkan kita untuk mengkonsumsinya. Ada pengecualian, yaitu bangkai belalang dan ikan. Selain dari itu, maka kita sebagai umat Islam itu haram untuk mengkonsumsinya. Yang kedua itu darah. Darah juga haram dikonsumsi buat umat Islam. Yang ketiga babi. Yang keempat binatang yang disembelih untuk selain Allah. Binatang yang disembelih untuk selain Allah seperti untuk sesajen dan lain-lainnya. Selanjutnya mengkonsumsi dengan hati-hati. Dalam istilah mengkonsumsi dengan hati-hati, yaitu kita sebagai umat Islam itu harus melihat sesuatu yang akan kita konsumsi itu dari mana asalnya, labelnya, apakah halal atau gimana. Kita harus ada kewaspadaan, ada kehati-hatian untuk sesuatu yang akan kita konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang penyembelihan hewan. Bisa kita lihat sekarang di pasar-pasar tradisional banyak penyembelihan hewan yang berlabel Islami, tapi belum tentu penyembelihan tersebut Islami secara etika ya. Yang pertama, adapun rukun penyembelihan. Yang pertama, penyembelihan sebelum proses penyembelihan dilakukan terlebih dahulu harus kita tahu rukun-rukun dalam penyembelihan. Rukun-rukun penyembelihan itu yaitu: 1. Penyembelihan. Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam. Jadi harus Islam. Selain Islam tidak boleh ya. Yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Yang ketiga, alat penyembelih. Alat untuk menyembelih hewan tersebut harus tajam ya. Kalau tidak tajam tidak boleh. Yang keempat, tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan itu dilakukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk hal yang bukan karena Allah. Selanjutnya, tata cara penyembelihan. Adapun tata cara penyembelihan hewan itu dapat diuraikan sebagai berikut. Binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya. Yang kedua, menghadap diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang keempat, potong urat nadi dan kerongkongnya yang ada di kiri kanan leher. Yang keempat, saat menyembelih membaca bismillah. Jadi kalau menyembelih tanpa bismillah itu tidak boleh ya. Yang kelima, bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Yang keenam, bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal ada pengecualiannya ya, yaitu disebabkan oleh sembelih, bukan karena sebab lain. Yang ketujuh, setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati baru boleh dikuliti. Jadi kalau belum mati, masih hidup atau masih berdenyut-denyut, jadi tidak boleh untuk dikuliti. Selanjutnya, adapun hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama yakni menyembelih sampai putus lehernya. Jadi tidak boleh kalau menyembelih itu sampai putus lehernya ya. Yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Pisaunya tumpul itu tidak boleh. Yang ketiga, menguliti atau memotong hewan itu sebelum nyawanya hilang. Jadi kalau masih berdenyut-denyut gitu terus udah dikuliti atau langsung udah dipotong-potong, itu tidak boleh. Selanjutnya, penyembelihan hewan secara tradisional mekanik.
penyembelihan hewan secara tradisional ini sudah banyak dilakukan ya. Penyembelihan hewan secara tradisional ada penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti pisau atau golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Nah, kalau menggunakan alat tradisional tuh kayak pisau atau golok dan lainnya. Kalau mekanik itu kayak mesin-mesin ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang tentang bab 3 ya, pedoman memproduksi hewan halal. Nah, masalah kehalalan produk yang diedarkan dan dipasarkan di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan industri pangan yang memproduksi pangan halal. Nah, konsumen yang semakin kritis menuntut produk yang dikonsumsinya benar-benar bersih dari bahan-bahan haram, sehingga kehalalan ini juga harus bersifat transparan dan dapat diuji. Yang pertama, memproduksi hewan halal itu yang harus diperhatikan yang pertama, ketentuan umum memproduksi, yaitu perusahaan yang memproduksi tersebut harus perlu memiliki persyaratan minimal untuk dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan adalah halal, yakni harus ada label halal, yang mana kalau di Indonesia tuh udah ada MUI gitu kan yang menjamin kehalalan kita, harus ada label tersebut. Nah, yang B, berproduksi halal bagi industri. 1, yaitu sistem administrasi perusahaan. Nah, untuk menghasilkan produk pangan yang halal diperlukan persyaratan administrasi yang memadai guna menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Yang kedua, bangunan fisik dan mesin produksi. Nah, bangunan fisik yang digunakan dalam proses produksi pangan halal perlu mendapatkan perhatian agar tidak mempengaruhi kehalalan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, sumber daya manusia berkaitan dengan kehalalan. Nah, selain bangunan, peralatan, dan sistem administrasi yang baik, kita juga harus memperhatikan untuk dapat memproduksi sesuatu yang halal, perusahaan juga harus memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu menjalankan sistem tersebut. Jadi, kalau kita sebagai perusahaan yang memproduksi itu harus memiliki sumber daya gitu. Orang yang mau bekerja tuh yang tahu tentang hal tersebut. Jadi tidak sembarangan orang gitu. Dah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.